Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali sobat dengan servis elektronik kami. Kali ini kami akan membahas kembali tentang receiver parabola, yang mana receiver parabola ini sinyalnya ada tetapi tidak semuanya bisa. Yang jelas kadang kerusakan dia kalau kita nyeken di bagian horizontal, televisi bisa hidup, tetapi bagian vertikalnya dia tidak muncul, atau juga sebaliknya, sehingga receiver ini mengalami kendala, siarannya tidak dapat semuanya, hanya sebagian saja. Seperti contoh, kalau kita mau nyeken di Telkom misalnya, kita bagian horizontalnya seperti Indosiar, RCTP dan semuanya itu bisa, tetapi untuk bagian vertikalnya seperti siaran-siaran RTP dan lain sebagainya itu tidak bisa atau tidak nangkap. Di sini akan kita bahas kerusakan receiver model ini. Nah, ini sebagai bahan referensinya adalah Tanaka T21 New Sakura. Jadi kalau kita hidupkan, di sini masih normal dan menu-menunya juga masih oke. Tetapi seperti yang saya terangkan tadi, kerusakan di bagian sinyalnya. Jadi di sini akan kita bahas kerusakan seperti ini disebabkan dari bagian switch antena atau switch vertikal horizontal di dalam receiver ini mengalami kerusakan. Yang mana sering terjadi kerusakan seperti ini adalah bagian IC-nya, dan itu bisa kita ganti dengan sangat mudah. Jadi solusinya akan kita bahas di sini satu persatu. Yang pertama, kita buka dahulu receivernya. Memang ini kendala banyak sekali seperti ini. Jadi receiver ini mengalami trouble di bagian sinyalnya, atau sinyalnya itu tidak lengkap. Jadi setelah, mari kita buka, dan isinya seperti ini. Jadi fokus saja kita tapi langkah awal yang untuk kita memastikannya adalah kita pastikan dahulu tegangan yang dari power supply ini, yaitu tegangan 20 voltnya harus sudah normal, tegangan 15 voltnya juga harus normal, dan tegangan 33 atau 5 voltnya untuk startnya juga normal. Kalau tegangan power supply ini dipastikan normal, berarti kerusakan di motherboard. Nah, motherboard ini nanti akan kita coba bahas cara menservisnya sehingga bisa normal kembali. Jadi langkah selanjutnya adalah kita bongkar. Kita anggap saja power supply ini sudah normal karena sudah kami cek dan ternyata kerusakan di bagian sinyal. Nah, jadi akan kita buka dahulu dan kita perhatikan, karena di sini komponennya juga sangat kecil-kecil, sehingga kita perlu ketelitian dan juga jam terbang yang tinggi, sehingga untuk kerusakan seperti ini bisa kita atasi. Jadi untuk lebih jelasnya kita dulu buka motherboardnya. Jadi di sini kami tidak akan mengulas tentang mengukur tegangan, tapi hanya langsung ke fokus permasalahan bahwa receiver parabola ini tidak bersinyal atau hanya sinyal sebagian. Karena kerusakan seperti ini bisa menyebabkan tidak ada sinyal sama sekali dan juga bermasalah di horizontal dan vertikalnya. Oke, jadi setelah kita pahami jalur yang 20 voltnya ini adalah jalur strom atau PCC untuk jalur antena. Nah, ini kalau kita urut masuk sampai ke antena ini yang diatur menggunakan IC. Di sini ada IC sinyalnya dan juga beberapa dioda, elko, dioda. Nah, seperti itu. Sedangkan tegangan 15 voltnya adalah untuk menyuplai IC suara. Nah, yang 15 voltnya itu IC suara. Nah, IC suaranya di belakang dari soket ini sangat kecil sekali. Kemudian
tegangan 3,3 dan 5 voltnya atau 5 voltnya ini adalah tegangan standby atau tegangan standby warna merah yang di sini. Nah, jadi sekarang kita fokus ke tegangan 20 voltnya. Itu tegangan 20 volt ini setelah kita urut nanti masuk semuanya dijembatani dengan 2 buah dioda. Jadi untuk penerangannya di sini ada dioda 1 dan di sini ada dioda 1. Jadi terdiri dari 2 buah dioda. Terdiri dari 2 buah dioda ini sehingga bisa menyebabkan televisi receiver ini tidak bersinyal. Jadi untuk langkah selanjutnya adalah kita fokus di sini ada dioda 2 biji. Ini yang perlu kita cek, tapi ini jarang sekali mati. Yang sering mengalami kerusakan adalah di sini sobat. Di sini ada 2 buah seperti transistor, yaitu kalau kita lihat nomornya adalah S8550. Di sini juga ada satu lagi, yaitu tipe S8550 ini. Jadi kunciannya di sini agar kita bisa paham semuanya. Ini adalah bagian horizontal dan ini bagian vertikal. Jadi kalau IC ini mengalami short ataupun konslet ataupun putus, dia sudah sangat liar sehingga kerja dari IC sinyal yang di dalam sini ini masih terserah dia mencarinya, kadang pindah ke bagian vertikal yang dapat, kadang horizontal. Jadi solusinya hanya kita mengganti 2 buah transistor ini seperti transistor ini, tapi ini tipe S jadi sejenis IC. Ini yang untuk menrelay yang perpindahan switchingnya dari vertikal ke horizontal sehingga receiver ini bisa bekerja normal. Jadi hampir semua receiver ini sama. Kalau yang model lama atau yang sekelas MPEG 4, MPEG 2 dan HD yang model lama, dia masih menganut sistem IC S8550. Tapi kalau sudah yang jenis model baru, dia sudah yang menganut sistem IC tempel, itu memang agak rumit. Bisa, cuman nantinya kita cabut transistornya, IC-nya tadi, tapi kita ganti dengan yang tipe ini. Intinya sama saja, cuman agak rumit menservisnya. Tetapi kalau untuk jenis-jenis seperti MPEG 4, MPEG 2 dan HD yang model lama masih sangat mudah. Jadi solusinya hanya 2 biji ini kita ganti. Insya Allah penyakitnya bisa sembuh karena sudah kami praktekkan berkali-kali, dan itu penyakitnya juga cuma di sini. Penyebab dari IC ini rusak adalah pemasangan kabel ini tidak benar. Jadi yang bagian serabut dan bagian tengahnya biasanya konslet. Oke, jadi hari ini pembelajarannya tentang receiver tidak ada sinyal seperti itu. Bisa dipraktekkan di sendiri. Semoga bisa hidup kembali dan bermanfaat video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan juga aktifkan loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru dari kami. Terima kasih.